Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan bab 13, yaitu tentang siapakah manusia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih. Nama saya Fabian Estariano Fareli dengan NIM 180 162 01. Nama saya Fatima Zahra dengan NIM 18016200084. Saya Haniah Retnaningrum dengan NIM 18016200092. Apa yang kalian pikirkan tentang manusia? Berbicara tentang manusia, maka yang tergambar dalam pikiran adalah berbagai macam perspektif. Ada yang mengatakan manusia adalah hewan rasional dan pendapat ini diyakini oleh manusia memang sebagai alami, seperti binatang, ia memerlukan alam untuk hidup. Di pihak lain, manusia berhadapan dengan alam sebagai sesuatu yang asing dan manusia harus menyesuaikan alam sesuai dengan kebutuhannya. Sebutan atas keberadaan manusia yang dikemukakan oleh para filsuf yaitu ada Homo sapiens, Animal rational, Homo equine, Homo faber, Zoon politikon, Homo economic, Homo religion, Homo educandum, Homo educable, dan Homo ladun. Sebutan manusia dalam pandangan Islam yaitu ada Bashar atau Basharoh, Al-Insyan, dan Al-Uns atau Nasya dan An-Nas. Unsur hakikat manusia. Menurut Noto Nagoro, manusia adalah makhluk monopluralis. Maksudnya, makhluk yang memiliki banyak unsur kuadrat, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kuadrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dilihat dari sifat kuadratnya, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yakni terdiri dari unsur individual dan unsur sosial, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Secara keseluruhan, manusia adalah makhluk monopluralis seperti disebutkan di atas. Hakikat manusia. Lihai dalam Human Being a Philosophical Approach mengungkap bahwa manusia memiliki karakter yang subsisten dan terbuka. Descartes yang terkenal dan monumental dalam diktum Cogito ergo sum, yang mana artinya aku berpikir maka aku ada. Tujuh diktum ini merupakan pandangan filsafat Descartes mengenai pengembangannya mencari jati diri atau hakikat manusia. Walaupun kata cogito pada prinsipnya tidak mengacu pada makna berpikir, melainkan menyadari atau sadar. Hal ini karena kosakata ketika itu belum berusaha ada kata yang menunjukkan menyadari atau kesadaran. Menurut semiawan, manusia memiliki keistimewaan, yaitu foresight. Dengan foresight, manusia dapat berimajinasi, sehingga tidak terbatas pada kondisi baku yang dihadapi saat ini. Ada 5 pandangan atau aliran yang mengkaji lebih jauh tentang apa hakikat manusia yang sesungguhnya. Pandangan hakikat manusia, yaitu ada materialisme, spiritualisme, monisme, dualisme, dan pluralisme. Materialisme adalah asal atau hakikat dari segala sesuatu, di mana asal atau hakikat dari segala sesuatu ialah materi. Materi dan alam semesta sama sekali tidak memiliki karakteristik pikiran dan tidak ada entitas-entitas non-material. Realitas satu-satunya adalah materi. Setiap perubahan bersebab materi atau natural dan dunia fisik. Macam-macam materialisme. Yang pertama adalah rasionalistik, yang mengatakan seluruh realitas dapat dimengerti seluruhnya berdasarkan ukuran dan bilangan atau jumlah. Kedua, mitis atau biologis, yang mengatakan peristiwa-peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Dan ada parsial, yang mengatakan sesuatu yang material tidak terdapat karakteristik khusus unsur immaterial atau formal. Lalu ada antropologis, yang mengatakan jiwa itu tidak ada, karena yang dinamakan jiwa pada dasarnya hanyalah materi. Lalu ada dialektik yang mengatakan realitas seluruhnya terdiri dari materi, yang berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi. Berikutnya terdapat spiritualisme. Di dalam filsafat,
Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Lalu terdapat jenis-jenis idealisme. Yang pertama ada idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Yang kedua ada idealisme objektif. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Yang ketiga ada idealisme personal. Idealisme personal yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Berikutnya ada tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama ada Fichte, 1762 sampai 1814 Masehi. Yang kedua ada Hegel, 1798 sampai 1857 Masehi. Hegel ini menurunkan metode, yaitu rasio, ide, dan roh. Hegel sangat mementingkan rasio, tentu saja karena ia seorang idealis. Yang dimaksud olehnya bukan saja rasio pada manusia perseorangan, tetapi rasio pada subjek absolut karena Hegel juga menerima prinsip idealistik bahwa realitas seluruhnya harus ditarafkan dengan suatu subjek. Yang kedua ada dialektika. Dapat disimpulkan, dasar pemikiran aliran ini ialah bahwa ruh itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada suatu materi. Hal ini mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ketika kita mencintai seseorang, jika ruhnya pisah dengan badannya, maka materi atau jasadnya tidak ada lagi artinya. Berikutnya terdapat monisme. Monisme atau monism berasal dari kata Yunani, yaitu monos, sendiri atau tunggal. Secara istilah, monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Unsur dasariah ini bisa berupa materi, pikiran, energi, bahkan Allah, dan lain-lain. Perbedaan pada kaum materialis dan kaum idealis adalah, bagi kaum materialis, unsur itu adalah materi, sedangkan bagi kaum idealis, unsur itu roh atau ide. Manusia yang pertama kali menggunakan terminologi monisme adalah Christian Wolff, 1679 sampai 1754 Masehi. Lalu ada dualisme. Dualisme atau dualism berasal dari kata Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Dapat dikatakan pula bahwa dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri. Manusia yang pertama kali menggunakan konsep dualisme ini adalah Thomas Haidt, 1700 Masehi. Yang mana beliau mengungkapkan bahwa antara zat dan kesadaran atau pikiran itu berbeda secara substantif. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya itu tidak bergantung satu sama lainnya. Berikutnya ada pluralisme. Manusia itu tidak terdiri dari satu atau dua substansi saja, tetapi banyak substansi yang bersifat independen satu sama lainnya. Pandangan ini mencakup beberapa teori dari para filsuf Yunani kuno yang menganggap kenyataan terdiri dari udara, tanah, api, dan air. Dari situ dapat disimpulkan bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani saja, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansial dari segala wujud. Para filsuf mengatakan pada aliran ini, yang pertama, Empedokles.
menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari 4 unsur tadi, yaitu api, udara, air, dan tanah. Yang kedua, Anaxagoras menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari unsur-unsur yang tidak terhitung banyaknya. Manusia menurut pemikiran biologis, psikologis, sosial budaya, dan religius. Yang pertama itu menurut pola pemikiran biologis. Jadi menurut pola pemikiran biologis ini, manusia dipahami dari sisi internalitas, yaitu manusia sebagai pusat kegiatan intern yang menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan diri dalam komunikasi dengan sesamanya. Portman, salah satu tokohnya, berpendapat bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang bersifat sui generis, yaitu unik, ada jenisnya sendiri, atau beda dengan yang lain, walau terdapat kesamaan dengan kehidupan hewan atau binatang, seperti makan, berkembang biak, dan lain-lain. Sifat atau aktivitas manusia timbul dari kerjasama antara proses keturunan dan proses sosial budaya. Manusia tidak membiarkan lingkungan menentukan dirinya. Kemudian yang kedua ada menurut pola pemikiran psikologis. Jadi menurut pola psikologis ini itu adalah perpaduan antara metode-metode psikologi eksperimental dan suatu pendekatan filosofis tertentu. Dari pola ini ada 3 pandangan. Yang pertama itu dari Sigmund Freud. Dengan psikoanalisisnya, ia berpendapat bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingtif. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan psikis yang ada dalam individu tersebut. Individu tidak memegang kendali atas nasibnya sendiri, tetapi tingkah lakunya diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting biologisnya. Yang kedua, ada pandangan humanistik. Rogers, yang merupakan salah satu tokohnya, mengatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol diri sehingga ia bisa menentukan nasibnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada pandangan behavioristik. Pandangan behavioristik menganggap bahwa manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor luar seperti lingkungan. Salah satu tokoh pandangan ini adalah Skinner. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Freud dengan psikoanalisisnya lebih menekankan faktor internal manusia. Pandangan behavioristik lebih menekankan faktor eksternal, sedangkan pandangan humanistik lebih menekankan kemampuan manusia untuk mengarahkan dirinya, baik karena pengaruh faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, ada menurut pola pemikiran sosial budaya. Menurut pola ini, manusia tampil dalam dimensi sosial dan kebudayaannya dalam hubungannya dengan kemampuannya untuk membentuk sejarah. Eric Rotaker, salah satu tokohnya, berupaya memahami kebudayaan setiap bangsa melalui suatu proses yang dinamakan reduksi pada jiwa-jiwa nasional dan melalui mitos-mitos. Maksud proses tersebut adalah proses mempelajari suatu kebudayaan dengan mengembalikannya pada sikap-sikap dasar serta watak etnis yang melahirkan pandangan bangsa yang bersangkutan dengan manusia. Jadi, meskipun orang menciptakan dan mengembangkan kebudayaannya, pelaksanaan dan pengembangannya sudah ditentukan karena semua yang terkandung dalam warisan ras. Ernest Cassirer merumuskan manusia sebagai animal symbolicum, yakni makhluk yang pandai membuat, memahami, dan menggunakan simbol. Cassirer juga berpendapat bahwa ciri utama atau ciri khas manusia adalah karyanya. Yang terakhir adalah menurut pola pemikiran religius. Menurut pola pemikiran religius ini bertolak dari pandangan manusia sebagai homo religiosus. Mircea Eliade, salah satu tokoh pandangan ini, berpendapat bahwa homo religiosus adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh nilai-nilai religius, dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Penghayatan ini akan memengaruhi, membentuk, dan menentukan pola hidupnya. Beda dengan homo non-religiosus yang merupakan manusia tidak beragama, manusia modern yang hidup di alam yang sudah didesakralisasikan apa adanya tanpa sakralitas. Bagi manusia tersebut, kehidupan ini tidak sakral lagi. Menurut pelopor eksistensialisme Soren Kierkegaard dalam karyanya Either Or, sebagaimana dikutip oleh Puspawarjoyo dalam buku tersebut, manusia wajar adalah manusia konkret, seperti kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk alamiah yang merupakan bagian dari alam, sehingga memiliki sifat-sifat dan tunduk kepada hukum yang alamiah pula.
Sebagai makhluk alamiah, sudah pasti manusia mempunyai kebutuhan tertentu, seperti makan agar tetap sehat dan berenergi, hiburan agar hidupnya tidak membosankan, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang serba butuh akan hal-hal yang fisik dan rohani. Sekian penjelasan dari kelompok 11 mengenai materi bab 13. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.